Ibu bapa, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, dalam syahadat yang panjang atau kredo Nisea Konstantinopel, di sana kita mengungkapkan iman kita akan 4 sifat dari gereja, yakni 1 kudus, katolik dan apostolik. Dalam sifat katolik atau universalitas gereja menunjukkan kita mengimani bahwa kita semua yang berasal dari berbagai daerah, latar belakang, suku dan bangsa disatukan menjadi, lewat iman kita disatukan menjadi saudara dan saudari satu sama lain. Dan yang menyatukan kita adalah Kristus sendiri. Dalam Kristus kita yang berbeda-beda disatukan menjadi satu keluarga, sehingga kita bisa menyebut seorang dengan yang lain saudara dan saudari dalam Kristus sendiri. Dan hari ini dalam bacaan Injil kita mendengarkan sebuah ungkapan yang begitu indah, yang mengungkapkan relasi kita yang begitu dekat dengan Allah sendiri, bahwa Tuhan Allah yang menjadi manusia menyebut kita sebagai saudara dan saudari. Yesus memperluas hubungan kekeluargaan itu yang atas dasar hubungan darah itu kemudian diperluas menjadi sebuah kekeluarga yang besar dalam gereja. Dan yang menjadi dasar Tuhan menyebut kita sebagai saudara adalah kalau kita melakukan kehendak Allah Bapa sendiri. Yesus menyebut kita sebagai saudara dan saudari karena kita melakukan kehendak Allah sendiri. Dan kalau kita sana menjadi saudara dan saudari Yesus sendiri, maka kita berbagi Bapa yang satu, yakni Allah sendiri. Dan juga berbagi ibu yang sama, yakni Bunda Maria sebagai ibu kita sendiri, sebagai konsekuensi dari menjadi saudara dan saudari Tuhan sendiri. Iman ini menunjukkan relasi kita bahwa Allah itu Allah yang dekat, bukan Allah yang jauh di mana kita berteriak-teriak untuk memanggil namanya, tetapi Allah yang sedemikian dekat itu sehingga kita berdoa, Tuhan mengajak kita kalau berdoa masuklah dalam kamar, kuncilah pintu, berdoalah dalam keheningan karena kita memiliki sebuah ikatan relasi yang dekat sendiri. Maka mari semoga sabda Tuhan hari ini meneguhkan kita semua bahwa kita menjadi saudara-saudari, disatukan dengan Kristus, menjadi saudara Kristus kalau kita dalam hidup setia melaksanakan kehendak Allah sendiri seperti Bunda Maria. Dia bukan hanya menjadi ibu Yesus, tetapi juga dia pantas menjadi ibu spiritual karena dialah orang yang setia melaksanakan kehendak Allah sendiri. Sehingga dengan tepat gereja menghormati Maria sebagai model dari seorang beriman, model dari seorang murid Kristus yang sejati, yakni Bunda Maria, karena ketaatan dan kesetiaannya melaksanakan kehendak Bapa. Mari semoga lewat Ekaristi, lewat sabda Tuhan dan tubuhnya, kita semakin dikuatkan untuk menghayati panggilan kita sebagai saudara, saudari Tuhan, anak-anak Bapa, dengan melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita dan bukan kehendak pribadi kita masing-masing.